Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Mariana dari Lokal PAI 1B dalam mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampuh Bapak Siswanto MPDI. Saya akan menjelaskan pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. Pembagian hadis di sini ada dua. Yang pertama, hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir terlebih dahulu. Pengertian hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir artinya berturut-turut. Maksudnya di sini, hadis tersebut tuh beriring-iringan atau berurut-urutan antara satu dengan yang lain. Kemudian secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak dan mereka tidak mungkin akan bersepakat dusta dengan hadis tersebut. Jadi kesimpulannya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi dalam tiap tingkatan-tingkatan sanadnya. Dan secara akal, mereka tidak akan menyalahi atau mendustai hadis tersebut. Kemudian syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama, ditangkap oleh panca indera dengan menggunakan kalimat kami telah melihatnya, atau kami telah mendengarnya, atau kami telah merasakannya. Yang kedua, jumlah rawi-rawi mencapai sebuah keputusan yang dimana mereka tidak akan mendustai hadis tersebut. Para ulama berpendapat berbeda-beda tentang jumlah rawi tersebut. Yang pertama, misalnya ulama Abu Thayyib. Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Abu Thayyib ini mengkiaskan dari jumlah saksi dalam hakim untuk tidak memvonis terdakwa. Kemudian Ashabu Asy-Syafi'i menentukan minimal ada 5 orang. Ashabu Asy-Syafi'i ini mengkiaskan dari jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kemudian para ulama yang lain menentukan sekurang-kurangnya 20 orang. Para ulama ini mengkiaskan dari Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Kemudian syarat yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah rawi dari khotobah atau lapisan pertama dengan khotobah-khotobah selanjutnya. Misalnya, umpamanya pada awalnya tuh ada 10 orang sahabat yang meriwayatkan hadis. Kemudian pada khotobah berikutnya diterima oleh 5 tabi'in. Kemudian khotobah selanjutnya lagi diterima oleh 2 tabi'in. Nah, hadis tersebut tidak bisa termasuk dalam hadis mutawatir karena jumlah perawi dari khotbah pertama, kedua, dan ketiga itu tidak seimbang. Kemudian lanjut klasifikasi hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dengan redaksi lafaz dan makna redaksinya sama. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 seorang sahabat dengan redaksi dan makna redaksinya sama. Dan yang terakhir diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Contohnya, inna hadzal Qur'an anzala ala sab'atin akhruf, yang artinya sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan atau qiraah. Klasifikasi berikutnya adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang perawinya berlainan dengan penyusunan redaksi. Namun, makna dari masing-masing redaksi tersebut tetap sama. Misalnya, tentang hadis mengangkat tangan ketika berdoa. Itu berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah hadis ahad. Pengertian hadis ahad secara bahasa, ahad adalah kata jamak dari wahid. Wahid sendiri artinya satu, berarti ahad yang merupakan jamaknya berarti satu-satu. Secara bahasa, hadis ahad adalah hadis satu-satu. Oleh karena itu, ada batasan yang diberikan kepada ulama. Batasan hadis ahad adalah antara lain, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang jumlahnya tidak mencapai hadis mutawatir.
Atau dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang rawinya pada khotbah pertama, kedua, dan ketiga hanya terdiri dari 3 orang atau 2 orang, tidak melebihi hadis mutawatir. Sedangkan hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan pada khotbah pertama, kedua, dan ketiga oleh perawi yang banyak. Klasifikasi hadis ahad. Yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang populer. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih, dan beliau mencapai derajat hadis mutawatir. Batasan dalam hadis masyhur ini paling tidak minimal ada 3 orang rawi. Apabila lebih dari 3 orang, maka hadis tersebut belum termasuk hadis mutawatir. Dalam hadis masyhur bisa terjadi pada generasi pertama oleh para sahabat, yang kedua diriwayatkan oleh para tabi'in, yang ketiga diriwayatkan oleh tabi'in, yang keempat diriwayatkan oleh tabi'in, dan generasi selanjutnya diriwayatkan oleh para wali. Selanjutnya adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang kuat, hadis yang mulia, atau hadis yang jarang. Memang pada dasarnya aziz adalah jarang adanya. Para ulama memberi batasan pada hadis aziz. Hadis-hadis diriwayatkan oleh 2 perawi dalam satu tingkatan, kemudian diteruskan oleh perawi yang banyak. Selanjutnya adalah hadis gharib. Gharib berarti jauh, terpisah, menyendiri. Jadi, menurut bahasa, hadis gharib adalah hadis yang menyendiri dari yang lain. Para ulama memberi batasan bahwa hadis gharib ini hanya diriwayatkan oleh 1 rawi pada tingkatan 1 sanadnya. Ditinjau dari penyendiriannya, hadis gharib dibagi menjadi 2, hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak adalah hadis yang penyendirian rawinya ini mutlak harus berpangkal di tempat ashul sanad, yakni tabi'in, bukan seorang sahabat. Yang kedua, hadis gharib nisbi. Hadis gharib nisbi apabila penyendiriannya itu mengenai sifat-sifat dan keadaan seorang rawi tersebut. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau dilihat dari segi jumlah rawinya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan pada tingkatan sanadnya dengan perawi yang jumlahnya banyak, dan mereka tidak mungkin akan bersepakat dusta terhadap hadis tersebut. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikit para rawi, sehingga mereka masih bisa berdusta dengan hadis tersebut. Kemudian dilihat dari segi pengetahuan yang dihasilkan. Hadis mutawatir menghasilkan ilmu qati, ilmu yang pasti berasal dari Rasulullah. Jadi hadis mutawatir ini sudah bisa dipastikan kebenarannya. Baik, demikianlah penyampaian pembagian hadis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.